Belajar bareng yuk. Di sini aku dan teman-teman kelompokku akan membahas tentang pasar oligopoli. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah ekonomi mikrobisnis. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yuk kenalan dulu. Yang pertama Teresia Katin Parekan, yaitu saya sendiri. Yang kedua Jessica Senia Untu. Yang ketiga Meisita Jelin Mogea. Yang keempat Alfrida Paruku. Yang kelima Beldavita Novitangke. Yang keenam Daniela Kristina Malau. Yang ketujuh Delvi Kartika Putri. Yang ke-8 Ivone Claudia Kalase. Yang ke-9 Erika Maki Koko. Dan yang terakhir yaitu Tria Kristina Manurung. Pokok pembahasan materi saat ini, yang pertama, definisi pasar oligopoli, kedua, ciri-ciri pasar oligopoli, ketiga, jenis-jenis pasar oligopoli, keempat, contoh-contoh pasar oligopoli, dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Sebelumnya, apa sih itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif lebih banyak. Itulah mengapa pasar oligopoli dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, karena jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Bahkan bisa dibilang memiliki gap atau selisih yang tinggi yang berpengaruh pada harga pasar, yang menyebabkan persaingan ketat antara para penjual dan tak jarang para penjual harus memilih untuk penting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit menguasai pasar, yang bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, yang menyebabkan perusahaan atau produsen-produsen baru kesulitan untuk masuk. Karena beberapa penyebab tersebut, pemerintah melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini telah tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah praktek ekonomi yang bisa Anda kenali melalui beberapa karakteristik. Hal itulah yang membedakannya dengan jenis pasar lain. Jika Anda belum memahaminya, ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Misalnya saja, produk yang dijual adalah roti, namun seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik untuk variasi menunya atau brandnya. Dengan begitu, cukup mudah menemukan varian satu dan lainnya. Dan yang kedua, ada dua produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10 dan sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Karenanya, untuk menghindari dampak tersebut, sebagian besar negara melarang adanya praktek oligopoli. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat berjalan lancar. Lebih dari itu, supaya produsen bisa bersaing dengan sehat. Memerlukan strategi marketing yang matang, karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat. Tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen yang menjadikannya pelanggan. Tanpa adanya strategi yang matang, sulit bagi suatu produsen untuk bertahan di dalamnya. Tidak sulit masuk, namun bertahan dalam persaingan oligopoli juga cukup menantang loh sobat. D. Harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja, jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki, misalnya saja perusahaan A menjual produknya seharga 5.000, sedangkan perusahaan B menjual produk lebih mahal sebesar 8.000. Apa hasilnya? Tentu saja konsumen akan langsung memilih produk perusahaan A. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kelima, yaitu sulit ditembus produsen baru. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10.
Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil risiko dengan mempersempit pasar atau dengan membanting harga. Namun, justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah, persaingan pada pasar oligopoli disebut tidak sehat atau tidak sempurna. Ciri-ciri pasar oligopoli yang terakhir yaitu kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Seperti yang kita ketahui sebelumnya teman-teman, bahwa pasar oligopoli ini adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Misalnya, keputusan dalam menentukan harga ataupun produk. Jika produsen utama ini menjual seharga 10.000, maka produsen lain ini juga tidak akan jauh dari angka tersebut. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli. Setelah mempelajari ciri-ciri pasar oligopoli, kita juga perlu memahami apa saja jenis-jenis dari pasar oligopoli yang umumnya dipraktikkan dalam perekonomian masyarakat. Jenis dari pasar oligopoli terbagi atas 4 macam jenis. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Pada jenis pasar ini juga, produk yang dihasilkan bersifat homogen, tetapi tetap dapat dibedakan dari yang lain dengan melihat coraknya, misalnya dengan membedakan rasa, aroma, serta desain produk. Contoh produk dari jenis pasar ini adalah produk yang dipakai oleh mayoritas orang sehari-hari, misalnya kendaraan bermotor, rokok, mie instan, minyak goreng, dan ponsel. Maka, berdasarkan pemaparan di atas, pasar oligopoli sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun produk yang dijual cenderung homogen, maka dari itu sebaiknya kita tetap selektif dalam memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya, yang kedua, jenis pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau dapat kita sebut kompetitor. Sehingga dalam pasar oligopoli ini, hal ini hanya perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan serta perusahaan lainnya tidak mengikuti persaingan harga tersebut. Nah, contoh dari jenis pasar oligopoli non-kolusi ini adalah perusahaan Coca-Cola dan perusahaan PepsiCo, yang dimana kedua perusahaan ini bersaing di pasar dengan produk minuman ringan. Jenis pasar selanjutnya yaitu pasar oligopoli homogen, di mana pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. Contohnya, air mineral, semen, rokok, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Bisa dikatakan, jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan ketat. Nah, itulah jenis-jenis pasar oligopoli. Sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh pasar oligopoli. Setelah mengetahui pengetahuan dan ciri-ciri pasar oligopoli, maka berikut ini akan dijelaskan tentang contoh-contoh perusahaan yang bergerak di dalam jenis pasar ini, yang semoga juga bisa menjadi pengetahuan. Sudah dijelaskan di muka kalau pasar jenis ini berisi produk homogen yang bisa saling menggantikan satu sama lain
dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sampai 10 unit. Jika dilihat dari pengertian, apa sih contoh-contoh dari pasar oligopoli itu? Nah, salah satunya yaitu perusahaan rokok. Ini dia contoh-contoh yang lainnya. Pertama, industri semen. Contohnya, perusahaan semen Indonesia yang diproduksi oleh PT Semen Indonesia yang dulu dikenal dengan nama PT Semen Gresik. Dua, industri kendaraan. Contohnya yang pertama, Toyota. Perusahaan Toyota di Indonesia adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Produksi Toyota di Indonesia dapat mencapai 200.000 unit dalam 1 tahun. Dua, Honda. Honda mempunyai pabrik di Karawang. Pabrik tersebut bisa memproduksi mobil sampai 200.000 unit dalam 1 tahun. 3. Daihatsu. Daihatsu memiliki pabrik di Sunter dan Karawang. Pabrik tersebut bisa memproduksi mobil 180.000 sampai 200.000 unit dalam 1 tahun. Contoh pasar oligopoli yang ketiga yaitu layanan telekomunikasi. Contohnya XL Axiata. XL berdiri pada tanggal 8 Oktober 1996. Awalnya perusahaan ini bernama PT XL Komindo Pratama Tbk. Namun pada tanggal 16 November 2009 berubah menjadi PT XL Axiata Tbk. Contoh yang kedua, Tri. Jaringan Tri di Indonesia dioperasikan oleh PT Hutchison Tri Indonesia. Markas Tri berada di Hong Kong. Yang keempat, jasa penerbangan, Sriwijaya Group dan Garuda Group. Saat ini di Indonesia, pemain besar dalam industri penerbangan dikuasai oleh Garuda Group dan Lion Group. Adapun Sriwijaya Group berada dalam posisi menjalin kerjasama operasi dengan Garuda sehingga berada dalam naungan Garuda Group. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Semua bentuk pasar punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian juga halnya dengan pasar yang satu ini. Sesuai dengan penjelasan, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Adapun kelebihan pasar oligopoli, yang pertama yaitu konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antara produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Untuk kekurangan pasar oligopoli, yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Dan yang terakhir, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi iklan secara terus-menerus agar dikenali dan diingat oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dapat kita ambil dari materi pasar oligopoli ialah sebagai berikut. Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Sehingga untuk mencapai kelanggengan usaha pada pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan, atau dapat kita katakan jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya atau konsumen relatif lebih banyak. Pasar oligopoli memiliki 6 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersifat homogen. Yang kedua, adanya 2 produsen atau lebih. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Yang keempat, harga saing relatif sama. Yang kelima, sulit ditembus produsen baru. Dan yang terakhir, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli memiliki 4 jenis. Jenis-jenisnya dibagi atas berikut. Pasar oligopoli terdiferensial, pasar oligopoli non-kolusi, pasar oligopoli homogen, dan yang terakhir pasar oligopoli kolusi. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi pasar oligopoli. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf kepada teman penonton sekalian. Sekian dari video kami ucapkan thank you for watching. Bye-bye.